Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me Ardi Bibi. Di video kali ini aku akan mereview buku dari Ustadz Mokhlis Marshall yang berjudul Sholawatin Aja. Nah, untuk kalian yang penasaran, kira-kira seperti apa sih review dari buku ini? Simak video ini hingga selesai. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga turn on the notification-nya, klik tombol lonceng. Oke guys, keep on watching and enjoy. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala syahidina Muhammadin lazi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunnalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa syahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam yang sempurna kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau lepaslah ikatan-ikatan, hilanglah kesedihan, terkabul hajat-hajat, diperolehlah kesenangan dan husnul khotimah, dan berkat wajah beliau yang mulia diturunkanlah hujan, dan semoga juga dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan tarikan nafas, sebanyak segala sesuatu yang engkau kehendaki. Jadi guys, aku rasa kalian semua tidak asing dengan salawat itu. Salawat yang dulu saat kita kecil sering diputar di masjid-masjid, di musola-musola. Saat kita ngaji, ke guru ngaji, sering dilantunkan. Siapa yang tahu salawat apa itu? Iya, yang tadi baru aku lantunkan ialah salawat nariyah. Salawat nariyah yang memiliki arti yang sangat baik, dan artinya juga telah aku bacakan tadi. Jadi, pada video kali ini kita akan review buku sholawat dari Ustadz Mokhlis Marshall, yang mana di dalamnya dibuat kisah nyata kedahsyatan mendawamkan sholawat. Jadi teman-teman, terkadang percaya atau tidak bahwa setiap apa yang sudah Allah janjikan, apa yang sudah Allah kehendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya Allah yang dapat membuat yang mudah menjadi lebih mudah, dan yang sulit menjadi lebih mudah atas kehendaknya. Setelah aku baca buku ini, di beberapa bagian aku sangat surprise. Ternyata buku ini memiliki benar-benar pengalaman yang sekiranya nyata, benar-benar nyata guys. Bagaimana mereka mendawamkan sholawat dalam setiap harinya, bagaimana mereka berusaha untuk keluar dari kesulitan, bagaimana mereka istiqomah dalam mendawamkan sholawat, bagaimana mereka bertobat setelah mereka melakukan maksiat, dosa di masa lalu. Jadi terkadang aku speechless membaca bukunya. Aku review ini, aku mau nangis sebenarnya. Karena memang benar-benar buku ini ditulis untuk kita semua supaya bisa jadi pembelajaran bahwa percayalah,
apa yang sudah Allah tuliskan itu nyata. Kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau meninggalkan segala keburukan, tidak ada yang tidak mungkin. Di buku ini dijelaskan mengenai testimoni-testimoni mereka yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang dipimpin oleh Ustadz Mukhlis Marshall, yang mana mereka itu memiliki agenda untuk berselawat setiap harinya, bukan hanya 100 kali, tapi bahkan ribuan kali, teman-teman semuanya. Bahkan ada yang sampai 15-an ribu kali, bahkan puluhan kali. Dan percaya nggak percaya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah benar-benar mengeluarkan mereka dari kesulitan yang mereka alami. Di sini, maaf kalau silau ya teman-teman. Di daftar isinya silau ya, biar aku bacain aja ya. Di daftar isinya juga dibuat bab pertama itu mengenai makna sholawat, bab kedua faedah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bab ketiganya tentang keburukan orang yang tidak membaca sholawat, dan bab keempatnya mengundang pertolongan Allah melalui doa dan salawat, macam dosa besar menurut Al-Quran, bab 6-nya hajat terkabul karena sholawat, bab 7-nya adab bersolawat, dan sampai dijelaskan juga kisah kedahsyatan sholawat, yang mana bisa lunas hutang, keseluruhan hidup terbantu karena sholawat, rezeki dari Allah tak pernah tertukar dan tak pernah disangka-sangka, dan ada juga ATM terisi sendiri atas kuasa Allah di luar nalar manusia. Jadi setelah aku baca buku ini benar-benar membuat kita kayak menjadi muhasabah diri. Jadi kayak kita ingin memperbaiki diri, bahwa kayak terkadang itu kayak, oh ya, kadang kita itu lupa bahwa apa yang telah dilakukan Rasulullah itu. Terkadang kita hanya berselawat aja kayak sulit, mendengar namanya aja kadang kita enggan tuh berselawat. Kenapa aku juga mau review buku ini? Karena based on my true story juga, setelah aku mendawamkan sholawat, mengamalkan salat, memang benar-benar terjadi guys. Memang benar-benar dia itu ada kedahsyatannya, membawa perubahan dalam kehidupanku. Tapi saat ini kita gak akan cerita tentang what is my best story karena selawat, tapi karena kita akan review produk di buku ini, buku dari Ustadz Mukhlis Marshall ini. Dan aku beli bukunya ini seharga 73.000 di Gramedia, atau mungkin kalian juga bisa lihat di Shopee. Pokoknya ini sudah ada di Gramedia beberapa kota di Indonesia, termasuk aku kan di Pekanbaru. Jadi kemarin aku cek di Gramedia Pekanbaru ada. Jadi teman-teman, di setiap part buku ini, sebelum kita disentuhkan dengan kedahsyatan selawat, keajaiban-keajaiban selawat, memang benar-benar penulisnya Ustadz Mukhlis Marshall tuh membuat kita supaya mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Apa sih tujuan selawat? Apa sih faedahnya selawat? Bagaimana sih cara mendamkan selawat yang baik dan benar? Apa-apa aja sih macam dari selawat? Sehingga saat kita berusaha untuk mengamalkan selawat, kita udah siap untuk istiqomah. Kita udah siap untuk meninggalkan segala dosa untuk ke arah yang lebih baik. Tapi yang namanya manusia tidak pernah lepas dari yang namanya mistake. Everyone have their own mistake. Terkadang hari ini kita berbuat baik, kita nggak tahu besoknya. Terkadang hari ini kita berbuat jahat, kita tidak tahu besoknya. Yang kita lakukan hanya berusaha untuk terus berdoa, terus berada di jalan kebaikan. Karena ya, namanya rezeki juga tidak ada yang tahu, jodoh tidak ada yang tahu, maut juga tidak ada yang tahu. Tapi semua itu bisa berubah karena apa? Karena doa. Di sini aku akan review sedikit, yaitu selawat secara bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, selawat bisa diartikan sebagai sanjungan, kekaguman, sekaligus permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan mulia agar Allah senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, pengertian yang luar biasa. Dan teman-teman semuanya, kenapa sih kita harus berselawat? Di buku ini juga dijelaskan kenapa kita harus berselawat.
Beberapa alasan supaya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW antara lain. Yang pertama, mengharapkan berkah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai permohonan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan jalan ke surga, tidak termasuk orang yang bakhil, serta sebagai pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, berselawat adalah perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan disebutkan juga dalam hadis Tirmizi yang mana artinya, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah, sungguh buku yang sangat luar biasa untuk menginspirasi kita semua. Di sini saya juga akan membacakan salah satu kisah yang tertuang di dalam buku ini saat seseorang yang mengirimkan testimoninya mendawamkan salawat dalam kehidupannya. Di sini juga dijelaskan atau dikisahkan, dituliskan oleh Ustadz Mukhlis Marshall, salawat 15.000 kali 3 hari, hutang langsung lunas. Masya Allah, Masya Allah, dalam 3 hari hutangnya bisa langsung lunas, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosita Sari, asal dari Karawang. Tapi saat ini sedang bekerja di Dubai. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan tentang kedahsyatan sholawat yang saya rasakan. Semoga kisah yang akan saya ceritakan ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman sekalian untuk ikut menjadi pecinta sholawat. 3 hari lalu, anak saya di Indonesia sakit dan dirawat di rumah sakit karena asam lambungnya kambuh. Dia dirawat selama 2 hari. Tentu itu semua butuh biaya, dan ternyata biaya rumah sakitnya kakak saya pinjam dari tetangga. Tapi kakak saya bilang akhir bulan harus sudah mengembalikan uang itu pada tetangga. Itu berarti sebentar lagi. Saya bingung dari mana saya bisa mendapatkan uang secepat itu. Dalam kebingungan saya membuka-buka YouTube dan menemukan channel Ustadz Mukhlis Marshall. Nah, teman-teman semua, jikalau kalian juga ingin melihat testimoni salawat lainnya, bisa cek di channel YouTube Ustadz Mukhlis Marshall. Karena aku juga subscribe channel YouTube Ustadz Mukhlis Marshall. Saya pun mendengar beberapa testimoni. Dengan mengukuhkan hati, saya pun mengirim pesan pada Ustadz Mukhlis Marshall agar bisa memberi petuah untuk saya. Ustadz Mukhlis menyarankan agar saya mendawamkan salawat. Saya pun mengikuti saran beliau untuk bersalawat Jibril 15.000 kali, salawat Nabi 1.000 kali, dan istighfar 1.000 kali. Saya juga rajin sholat tahajud untuk meminta kemudahan pada Allah. Akhir bulan pun tiba, tapi saya belum juga punya uang untuk membayar utang pada tetangga. Saya ingin pinjam pada majikan, tapi tidak mungkin, karena saya juga masih punya utang pada majikan. Setelah sholat subuh di hari itu, saya terus berdoa agar Allah menolong saya, disertai sholawat yang tidak putus, dan benar saja. Pagi harinya, majikan saya tiba-tiba menanyakan kabar anak saya. Akhirnya saya pun menceritakan kegundahan hati saya perihal hutang sepulangnya anak saya dari rumah sakit. Semua saya ceritakan dengan jujur, dan ternyata majikan saya justru terketuk pintu hatinya. Beliau memberikan uang cuma-cuma sebesar 300 dirham. Alhamdulillah ya Allah, inilah kedahsyatan sholawat. Saat di batas kebingungan saya, Allah mengabulkan doa saya. Akhirnya saya bisa membayar hutang saya pada tetangga saya di Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlis atas bimbingan dan dukungannya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk Ustadz. Insya Allah saya akan terus mendawamkan salawat tidak putus karena saya sendiri sudah merasakan kedahsyatan salawat. Masya Allah teman-teman semua. Jika teman-teman bertanya salawat Jibril yang seperti apa, salawat Jibril itu yang seperti gini: Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Jika kalian pengen tambahin bisa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu didawamkan sebanyak 15.000 kali.
Sebenarnya simpel kan teman-teman, kalau sallallahu ala Muhammad sampai 15.000 kali. Tapi ya istiqomahnya itu yang sulit. Terus juga beliau salawat Nabi 1000 kali. Salawat Nabi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta istighfar 1000 kali. Dan poin utamanya juga ada di tahajud. Percaya atau tidak, tahajud memang benar-benar salah satu salat sunnah yang sangat dahsyat khasiatnya. Banyak banget orang yang benar-benar merasakan kedahsyatan tahajud jikalau istiqomah melaksanakannya. Jadi teman-teman semua, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Hikmah dan kiatnya yaitu, alhamdulillah berkat sholawat, Ibu Rosita bisa membayar utang pada tetangganya di Indonesia. Beliau tidak lama berkonsultasi dengan saya, tapi karena beliau sangat sungguh-sungguh meminta pada Allah, akhirnya Allah segera mengabulkan doanya. Seperti kita ketahui dari cerita di atas, Ibu Rosita mendamkan 12.000 kali salawat Jibril, 1000 kali salawat Nabi, serta 1000 kali istighfar. Tak lupa juga Ibu Rosita rajin melaksanakan salat tahajud. Alhamdulillah dalam 3 hari, Ibu Rosita mendapatkan rezeki untuk membayar utang. Semoga kelak giliran teman-teman membaca dan pecinta salawat yang merasakan kedahsyatan salawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian punya, karena ini benar-benar, ya aku aja bacanya sampai berkaca-kaca, cuman aku pengen nangis karena masa kita review kita nangis gitu kan. Jadi buku ini benar-benar best seller kalau menurut aku, dan kalian juga bisa melihat di channel YouTube Ustadz Mukhlis Marshall. Nanti linknya akan aku cantumin di description box aku. Dan ini benar-benar luar biasa teman-teman. Untuk Pulau Jawa harga buku ini 65.000. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian untuk review kali ini. Jangan lupa perbanyak sholawat, serta perbanyak istighfar. Dan mari mendoakan negeri kita ini juga, karena wabah corona sudah mengenai sasaran 1000-an orang lebih, dan ada ratusan orang yang meninggal, tapi juga sudah ratusan orang yang sembuh. Semoga sebelum Ramadan semuanya sudah selesai masalah wabah corona ini, dan semoga Indonesia segera pulih dan sehat kembali. Mari kita bersalawat sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.